kesenangan. Oke, ini nanti menentukan diskusi selanjutnya. Kesenangan itu, kalau yang hedon saya jelaskan barusan, itu biasanya memaknai kesenangan ya yang materi tadi kan, kesenangan indrawi, makan enak, minum segar, seneng-seneng dengan barang-barang mewah dan lain sebagainya. Ini kesenangan di makna yang umum saja dalam bahasa sehari-hari. Tapi sebenarnya maknanya kesenangan itu luas. Nah, sekarang mulai berfilsafat ya. Jadi senang itu kan hubungannya dengan perasaan kita. Dan itu tentu saja banyak. Jadi tadi saya contohkan bahkan ya kalau kita senang dengan sholat, ya sholat itu berarti bagian yang menggembirakan. Senang dengan zakat, senang membantu orang, itu kan juga bagian yang menyenangkan. Senang olahraga, senang melihat pemandangan indah, senang melihat fenomena kemanusiaan orang saling bantu. Ini juga jenis kesenangan. Kalau per definisi hedon yang menyenangkan tadi, sebenarnya hedon itu luas. Tidak sekedar kesenangan fisik. Ada banyak hal yang menyenangkan. Apalagi kalau dilihat dari teori atau perspektifnya. Ada teori kualitas, ada teori sikap. Teori kualitas itu menyenangkan itu menyenangkan itu ada di bendanya, itu teori kualitas. HP ini mewah sekali ya, karena dia mewah maka menyenangkan. Uangku banyak sekali ya, karena uangnya banyak maka menyenangkan. Jadi senang atau tidak itu ada di bendanya. Tapi nanti ada teori yang kedua, teori sikap. Kalau di teori sikap ini senang atau tidak ada di bendanya, tapi ada di batin kita. Uang saya sih sedikit, tidak banyak, tapi saya senang sudah dengan ini. Uang sedikit ini kalau saya bisa sudah pakai macam-macam untuk senang-senang banyak hal sudah. Nah ini kuncinya senang bisa ada dalam diri kita. Ini teorinya pakai teori sikap. Jadi menyenangkan atau tidak itu ternyata tergantung kita. Tidak tergantung barangnya atau sesuatunya. Beda dengan perspektif pertama. Kalau perspektif pertama tadi teori kualitas, menyenangkan atau tidak tergantung barangnya, sesuatunya. Kalau ini tergantung kita. Kamu mungkin pinginnya uang 100 juta, punyanya 1 juta, ya kamu tidak senang. Karena jiwamu menuntut lebih. Tapi kamu pinginnya cuma 10.000 kok yang dilala di depan masjid nemu 100 ribuan. Itu senengmu luar biasa. Ini melebihi ekspektasi. Jadi senang atau tidak tergantung yang ada di batinmu. Jadi tidak tergantung barangnya. Ini namanya teori sikap. Nah, kalian bangun nanti coba diurai lagi, yang menyenangkanku itu apa sih? Kalau ada hal sangat sederhana ternyata membuatmu bahagia, itu mungkin kamu cenderung ke teori sikap ini. HP saya sih tidak canggih Pak, tapi isinya Pak menyenangkan sekali Pak. Misalnya Yombo menyenangkanmu kuwi apa? Tergantung batinmu. Nah, HP saya itu Pak, kalau dipakai buka web itu, wah, antara muter-muternya dengan bacanya lama muternya Pak, misalnya. Tapi saya senang sudah dengan meskipun begitu saya sudah puas. Itu berarti ada di batinmu. Nah, nanti ada yang terletak di barangnya. Meskipun kamu yang HP-mu sudah S21, itu kamu nggak puas, kamu merasa kurang saja karena sekarang sudah S22. Nah, kamu kejar itu terus, nanti ganti S23 sampai S berapapun kamu kejar terus. Kamu kuliah S1 tidak lulus-lulus tapi HP-mu sudah S21. Nah, ini contoh, titik tekannya pada barangnya, tidak pada batinmu. Nah, ini
teori kesenangan. Maka tadi ini bisa nanti dipakai untuk mengurai tadi, hedon tadi. Jangan-jangan pemaknaan kesenangan kita terlalu sempit. Kalau ada orang memaknai tadi, Pak, yang saya senangi ini, coba dicek. Itu terbatas pada yang materi-materi saja, atau yang mewah-mewah saja, yang boros-boros, atau sebenarnya ada yang sangat sederhana saya juga suka toh, Pak. Oh, mungkin tidak termasuk hedon yang tadi. Ada makna hedon yang lain. Makanya nanti ada kategori higher hedonism dan base hedonism. Nah, jadi ada hedon kelas tinggi dan hedon kelas rendah. Hedon kelas tinggi itu bukan kok terus yang barangnya mewah-mewah, yang hedon kelas rendah yang barangnya sepele-sepele, enggak. Hedon kelas tinggi itu adalah ketika kesenangan yang saya cari, yang sifatnya mewah-mewah dan lain sebagainya tadi, itu bukan kesenangan final. Jadi masih ada kesenangan yang lebih tinggi, melampaui yang level materi. Ini namanya higher hedonism. Jadi saya mencari tujuan kesenangan, tapi senang yang tidak terbatas itu. Misalnya, saya pingin sih Pak memang HP terbaru, tapi HP terbaru itu dalam rangka biar komunikasi saya jauh lebih efektif dengan orang lain. Ini namanya higher hedonism. Jadi saya pingin sih Pak punya uang banyak, tapi uang banyak itu bukan tujuan saya. Tujuan saya apa? Biar kalau saya dapat uang banyak, banyak orang yang bisa saya bantu dengan itu. Ini namanya higher hedonism. Tidak berhenti dangkal di perolehan-perolehan kesenangan yang sesaat. Tapi kesenangan yang sesaat tadi sebenarnya hanya jembatan untuk kesenangan yang lebih jauh, yang lebih luas, yang lebih esensial. Ini namanya higher hedonism. Ya memang Pak, saya ingin punya barang-barang mewah, tapi barang-barang mewah itu pingin saya beli biar saudara-saudara saya yang miskin itu juga turut merasakan. Saya pingin beli mobil terbaru biar tetangga-tetangga saya yang tidak punya mobil itu tahu rasanya naik mobil terbaru. Sehingga kehidupan sosial kita jauh lebih baik. Ini namanya higher hedonism. Jadi hedonisme yang lebih tinggi. Jadi tujuan-tujuan kesenangan sesaat tadi tidak jadi tujuan final, tapi ada target yang lebih tinggi. Ya benar sih Pak, saya ingin punya banyak fasilitas yang sesuai tadi. Biar apa? Biar kalau saya ibadah itu tenang Pak, sudah tidak mikir dunia lagi misalnya. Saya ingin punya mobil terbaru biar saya tidak usah lagi mikir dunia lagi, tapi sudah fokus ke Allah saja. Biar itu namanya higher hedonism. Saya ingin punya uang banyak terus sehingga anak cucu saya sudah terjamin dengan itu, terus saya fokus ibadah saja pada Allah. Itu namanya higher hedonism. Jadi ingin memperoleh hal-hal yang menyenangkan tadi, tapi itu bukan tujuan finalnya. Lawannya base hedonism. Kalau ini ya yang tadi, yang ciri-cirinya 5 tadi, ya memang berhenti di situ. Nah, biasanya orang itu kalau ditanya dia di higher hedonism, padahal prakteknya dia base hedonism. Kalau ditanya, kamu itu yang kamu cari kok selalu yang mewah-mewah saja. Biasanya jawabnya gaya higher ini. Oh enggak lah, saya itu mewah itu enggak segalanya sih sebenarnya. Padahal ya segalanya juga kalau dia tiap hari. Dari gayanya sebenarnya base, tapi kalau ditanya dia gayanya ada di posisi higher. Nah, tapi ya ini untuk kalian sendiri saja, jangan nuding-nuding orang. Ayo latihan. Ya memang manusiawi orang itu mencari kesenangan, tapi usahakan yang higher tadi.
dalam rangka kesenangan yang lebih panjang, lebih hakiki. Nanti ada urean-urean filosofisnya. Baik, kita belajar sebentar ya. Ini informatif saja. Ternyata zaman kuno juga sudah banyak cara berpikir hedon ini untuk nyari senang-senang. Ini ada beberapa referensi yang menunjukkan memang ingin senang itu fitrah. Maka sejak zaman Babilonia kuno itu sudah ada jejak bahwa orang itu dinasehati untuk hidup senang sajalah, nggak usah ruwet-ruwet. Misalnya itu ada Epic Gilgamesh. Gilgamesh ini cerita tentang seorang raja. Ini ditemukan dari tablet-tablet sisa-sisa dari era Mesopotamia kuno. Nah, yang paling update dari era Babilonia kuno. Ditemukan di situ ada kalimat begini. Kalimat itu yang menyatakan Siduri. Siduri itu manusia perempuan, tapi punya daya ilahiyah yang luar biasa. Mungkin semacam wali tapi perempuan. Nah, Siduri ini memberi nasihat pada Gilgamesh. Gilgamesh ini raja yang menang-menangan, sewenang-wenang. Dia ingin hidup abadi. Nah, dinasehati oleh Siduri. Kata Siduri, isi perutmu, siang malam gembiralah, biarkan hari-hari penuh kegembiraan, menari dan bermain musik siang dan malam. Inilah yang menjadi perhatian lelaki sejati. Jadi ini sebenarnya dia untuk merayu Gilgamesh. Sudahlah, nggak usah mikir ruwet-ruwet ingin caranya hidup abadi gimana. Seneng-seneng saja lah. Makan yang banyak, isi perutmu, siang malam gembiralah, hari-hari penuh kegembiraan, menari, bermain musik, ngopi-ngopi di kafe, santai saja, di angkringan, dinikmati saja. Itulah lelaki sejati. Jadi bukan yang bikin ruwet, nyari target-target yang tidak masuk akal. Nah, ini bayangkan, ini era Mesopotamia kuno, Babilonia kuno. Orang sudah menyarankan hidup yang simple saja, dinikmati, seneng-seneng saja. Ada juga kalau ini warisan Mesir kuno. Jadi di Mesir kuno itu ditemukan tulisan-tulisan yang dikenal sebagai Harper Song. Ini lagu yang menggunakan harpa. Kalau teman-teman lihat lukisan-lukisan yang orang main harpa, nah, ditemukan juga syair-syair lagunya. Banyak di antara syair-syair Harper Song itu, lagu-lagu yang pakai harpa itu mengandung unsur-unsur hedonistik. Yang ditemukan itu tidak saya bawa kalimat langsungnya, tapi isinya itu antara lain ada yang bunyinya, yuk kita seneng-seneng saja, karena kita tidak dapat memastikan apakah nanti kita di akhirat bahagia atau tidak. Ini mungkin ada yang pakai logika ini ya. Ayo seneng-seneng saja di dunia, wong di akhirat tidak mesti. Nanti ada yang bilang, loh amal saya banyak loh katanya amal itu tidak menjamin masuk surga. Jadi masuk surga tidak mesti. Jadi di akhirat nasib kita tidak jelas. Itu kalau di dunia sudah sumpek, sudah ruwet hidup kita loh, senengnya kapan? Nah, di Harper Song ini kita disindir, yuk mau hidup sekali mbok yang seneng. Yuk besok kita tidak tahu nasib kita seperti apa di akhirat. Paling tidak kan sudah pernah seneng. Kalau nanti di akhirat yo jungkir balik, disiksa malaikat, di dunia juga jungkir balik. Hidup tidak bahagia yo sepanjang hayat, dunia akhirat kita susah. Maka di Harper Song itu di antara lain kita diajari, yuk seneng-seneng, yuk mumpung masih ada kesempatan untuk hidup. Oh, itu logika seperti ini ternyata sudah jalan di era Mesir kuno. Kemudian jangan lupa filosof Demokritos, kapan-kapan kita bahas ya. Dia orang pertama yang punya teori atom dari Yunani kuno. Beliau juga kecenderungannya materialistik, yang menganggap bahwa tujuan hidup tertinggi itu ada dua, kepuasan dan keceriaan.
Jadi hidup ini tujuannya kan cuma itu, kita puas dan kita senang. Jadi bukan ideal-ideal dari segala macam, kata Demokritos. Kita puas saja. Itu tujuan. Puas itu kan berarti hidup ini sesuai yang kita inginkan. Kan orang sebenarnya cuma ingin itu. Kita sering benci dengan diri kita karena versi kita tidak seperti yang kita inginkan. Maka kata Demokritos, diakui atau tidak, tujuan hidup kita itu pengen puas. Pengen seneng, lega bahwa aku sudah mencapai apa yang aku inginkan. Entah itu isinya apa. Diakui atau tidak, semua orang ingin puas, ingin senang. Nah ini hedonisme lama, hedonisme kuno. Masih ada lagi hedonisme kuno, misalnya kalau kita ke India. Di India itu ada aliran Karvaka. Karvaka ini aliran yang heterodoks sebenarnya kalau dalam filsafat India. Ini pemikiran hedonis dari India yang muncul sekitar 600-an tahun sebelum Masehi. Meskipun nanti pikiran semacam ini habis, tidak diikuti orang sampai abad 14. Ini pemikiran India. Ya kita ngertinya kan tradisi timur itu sifatnya adiluhung, sifatnya spiritual, intuitif. Ternyata ya ada juga yang materialis, skeptik dan anti religius. Bahkan ada yang menyebut aliran ini agak ateistik. Aliran ini mengkritik, kitab sucinya Hindu itu palsu, para pendeta itu pembohong, tidak ada hidup sesudah mati itu. Tujuan hidup satu-satunya adalah kesenangan. Dan tidak salah kok kalau orang ingin memanjakan diri, memanjakan panca inderanya. Nah, ini Karvaka, aliran ini namanya. Jadi di India kuno ternyata ada juga. Cina kuno juga ada, namanya Yangisme. Aliran yang isinya yangan. Ya. Namanya unik ya, Yangisme. Yangisme itu pendirinya Yangzu, makanya dikenal Yangisme. Era negara-negara perang 475 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Ini aliran ini percaya bahwa manusia itu wajib egois. Hidup itu yang manusiawi adalah orang memikirkan kepentingannya sendiri. Prinsipnya Yangisme itu Weiwu. Weiwu itu semuanya untuk diriku sendiri. Nah, kaum Yangis ini menganggap kesejahteraan individu adalah tujuan utama. Nah, ini Yangisme namanya. Nah, nanti masih banyak yang lain. Bahkan beberapa aliran spiritual pun ada yang harus diawali dari kesenangan duniawi dulu. Saya masih ingat itu di Jawa kuno itu ada aliran namanya Bhairawa Tantra. Dan nanti ada sekte sempalan sesatnya aliran ini, itu yang memang menyuruh kita senang-senang dulu sepuas-puasnya sak pol-pole. Kalau kesenangan duniawi sak pol-pole ini sudah terpenuhi, kita akan ringan menempuh jalan spiritualitas. Itu ada pandangan seperti ini. Jadi kaya dulu, seneng-seneng dulu. Makanya digambarkan saat itu ada ritualnya itu biasanya ngumpul bareng-bareng, makan enak bareng-bareng, terus hubungan seks bareng-bareng, bebas sak kapoke sepuas-puasnya. Nah, kalau sudah sampai titik puas sepuas-puasnya, itu baru spiritualitasnya bisa jalan. Kalau tidak, spiritualitas akan hanya jadi sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi tadi. Ada versi pandangan spiritual yang semacam ini. Jadi, oke ya, ini zaman kuno loh ya, sudah kenal hedonisme. Meskipun dengan definisi dan pengertian yang beda-beda. Baik, saya lanjutkan. Paling tidak
Kalau teman-teman malam hari ini ada yang merasa, Pak, jangan-jangan saya hedon, Pak. Enggak apa-apa, sejak nenek moyang kita kuno juga sudah ada pandangan-pandangan hedon. Tidak hanya cirinya orang modern. Karena biasanya hedon itu kan kita kesannya seolah-olah ini cirinya manusia modern. Ternyata pandangan semacam ini sejak Mesopotamia kuno, Babilonia kuno sudah ada.